pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka talinya itu kemudian dikirim ke data center KPU, dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu, dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali, maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini, perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita sampaikan melalui siaran pers dan juga konferensi pers. Yang kedua, soal update tayangan yang angka hasil konversi pembacaan foto, itu beberapa waktu yang lalu kan kita tunda dulu untuk tayang, karena setiap kali unggahan foto itu naik atau terkirim, itu secara otomatis kemudian akan terbaca. Kemudian kita publikasikan secara bertahap yang angkanya sudah sinkron. Bagi yang belum sinkron, kemudian kita cek ulang dan kemudian kita koreksi sebagaimana yang kami sampaikan tadi datanya. Supaya tampilan publikasinya juga tidak menimbulkan problem ketika dibaca atau diakses oleh berbagai macam pihak. Sehingga kemudian kemarin agak tersendat itu karena kita cek ulang kalau sudah clear, sudah sama atau sudah sinkron, baru kita unggah supaya tidak kerja dua kali. Demikian, ini yang urusan Sirekap ya. Kemudian ada juga unggah formulir C hasil yang kosong misalkan. Ada beberapa formulir yang diunggah tapi ada bagian-bagian yang kosong. Nanti akan kami periksa kembali dan kemudian kami usahakan untuk bisa diunggah. Jadi kami juga membuat kebijakan bagi teman-teman anggota KPPS misalkan ya yang belum sempat memfoto atau kualitas fotonya kurang bagus, itu kemudian ketika rekap PPK, kotak suara kan dibuka nih. Prosesnya rekapitulasi di PPK itu adalah kotak suara dibuka, kemudian yang digunakan untuk basis menghitung dalam rekapitulasi itulah formulir C plano yang difoto itu. Nah itulah kemudian diberi kesempatan untuk teman-teman KPPS memfoto ulang supaya kemudian terdokumentasi semua, sehingga hal-hal yang katakanlah belum masih blank atau masih kosong itu nanti kita sebisa mungkin kita lengkapi. Nah yang berikutnya saudara sekalian, perkembangan ya, unggahnya sampai sekarang masih pada angka 77% tadi yang kami sampaikan. Jadi secara bertahap kita pelan-pelan untuk mengunggah kalau hasil koreksinya sudah selesai. Dan kenapa sampai di 14 hari ke depan setelah tanggal 14 Februari angkanya masih di angka sekitar berapa, 77,51%. Saya kira patut kita syukuri karena sudah naik pada angka segitu. Karena begini teman-teman sekalian,
Sirekap pertama kali digunakan, ini sekaligus menjawab ya apa perbedaannya situng dan sirekap. Di pemilu 2014 dan pemilu 2019, sistem informasi hasil penghitungan suara atau sering disingkat atau disebut dengan situng, itu mekanismenya kira-kira begini. Ini ada formulir yang C plano, yang ada angka teli-teli itu disalin dulu di formulir yang ukuran kuarto. Itu ada dua salinannya. Satu salinan yang kemudian ini dijadikan dasar untuk menyalin yang akan disampaikan kepada saksi-saksi peserta pemilu yang hadir dan juga untuk Panwas TPS. Satu lagi yang salinan untuk nanti dibawa ke kantor KPU Kabupaten Kota, scan-nya di kantor KPU Kabupaten Kota, dan kemudian dikirim ke data center KPU Pusat. Itu 2014 dan 2019, yang di-scan adalah salinan, dan yang menyeken di tingkat KPU Kabupaten Kota. Nah, perkembangannya kemudian tentu kita evaluasi ya. Sekali lagi yang namanya menyalin dari formulir plano ke kuarto itu pasti ada potensi salah tulis, salah jumlah, salah hitung dan seterusnya. Maka kemudian mulai Pilkada 2020 KPU mengembangkan atau menggunakan atau memperkenalkan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Model atau metode yang digunakan adalah aplikasi Sirekap oleh teman-teman KPPS itu di-download di handphonenya masing-masing, dan di dalam handphone itu, pinjam handphonenya satu, di-download di handphone, dan kemudian di handphone itu setelah ada aplikasi Sirekap, di dalam aplikasi Sirekap ada fungsi foto. Jadi fungsi foto yang digunakan itu bukan foto yang sudah embedded atau sudah nempel di handphone, bukan ya, tapi fungsi foto yang ada di Sirekap. Disitulah kemudian difoto, dan kemudian hasil foto itu sebagaimana sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu yang kita tayangkan di situ, kalau belum sesuai atau tidak sesuai, kemudian ada fungsi edit. Sesuai atau tidak sesuai itu hasil pembacaan dengan angkanya. Ada fungsi edit untuk pemilu anggota DPR, DPR di provinsi, DPD Kabupaten Kota, dan DPD. Tapi untuk pemilu presiden tidak disediakan menu edit, supaya apa adanya aslinya seperti itu. Kalaupun toh nanti ada yang belum sesuai, admin yang kita berikan akses untuk melakukan koreksi atau fungsi koreksi itu di KPU Kabupaten Kota, tidak di KPPS. Ini semuanya dalam rangka untuk katakanlah menjaga keaslian apa adanya yang di TPS itu yang diunggah. Sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh teman pikiran rakyat ya, yang soal kok angkanya jutaan tadi itu kita temukannya hanya di satu TPS. Saya sampaikan berkali-kali bahwa begitu angkanya melampaui 300, itu pasti anomali, karena pemilih maksimal 300. Katakanlah partisipasinya sampai dengan 90% misalkan, 90% kali 300 sekitar 270 orang. Maka pokoknya kalau begitu ada angka melampaui angka 300 pasti anomali dan sistem mengenali. Nah, begitu ada angka yang anomali itu kita cek sebetulnya pembandingnya apa, hasil konversi ini. Pembandingnya kita lihat unggah form C hasil yang kemarin sudah kami sama-sama kita tunjukkan, sama-sama kita perhatikan. Jadi yang kita gunakan adalah kalau di Sirekap ya, kalau angka konversinya yang dipublikasikan itu tidak tepat, maka kita rujuk, kita cek pembandingnya adalah foto. Foto ini bagaimana, dan foto ini sebagaimana formulir C hasil plano TPS yang itu dalam kotak suara, yang ketika rekap di tingkat kecamatan itulah yang dibuka dan dibacakan, yang dijadikan rujukan. Nah, saya lanjutkan bedanya situng dengan Sirekap di situ. Jadi kalau Sirekap ini yang difoto itu adalah formulir C plano, itu adalah formulir pertama kali yang digunakan untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara. Jadi begitu ketua KPPS buka surat suara, dibuka sah untuk paslon nomor sekian, itulah pertama kali dicatat di formulir C plano. Angkanya pakai angka teli itu, misalkan dapat 1, begitu sampai 5
di apa namanya garis miring gitu kan, sehingga itu ukurannya 5, nanti 5 lagi seperti itu. Dan kalau yang salinan tidak ada lagi angka talinya. Kalau salinan sudah angka dan huruf. Yang dibagikan atau disampaikan kepada saksi di TPS adalah salinan yang ukurannya kuarto maupun kepada pengawas TPS. Namun akses Sirekap web ini kan juga bisa diakses oleh semua partai politik, semua peserta pemilu, bahkan calon. Maksudnya calon itu begini, peserta pemilu DPR dan DPRD kan partai politik. Calon-calonnya kan yang namanya saksi di TPS kan saksinya partai, bukan saksinya calon. Kalau calon nggak bisa mengakses dokumen langsung di TPS, ya mengaksesnya lewat Sirekap. Nah, soal penilaian apakah Sirekap membantu atau tidak, bermanfaat atau tidak, silahkan dikomentari. Kami kalau dia komentari kami kan dikira mengklaim apa subjektif lah, silahkan saja. Nah, semoga saja teman-teman jurnalis yang di sini juga mengikuti perkembangan itu, apakah yang hasil angka tayangan hasil konversi maupun unggah form C hasilnya itu. Nah, bahwa ada beberapa TPS yang kalau dibuka unggah formulir C-nya belum ada, sehingga angka konversi hasilnya juga belum ada, memang dalam antrian sebelum kita tayangkan, kita koreksi, kita cek dulu, kalau belum sinkron maka kita koreksi. Tapi yang kita unggah terus adalah foto formulir C hasilnya, itu plano kita unggah terus, tapi hasil konversinya kita unggah secara bertahap setelah melalui verifikasi yang berlapis-lapis itu.